hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, tokoh masyarakat niki kiai semua nggih, calon-calon kiai niki ibu nyai semua. Amin nggih. Yang kami hormati Ketua IKD Kota Mojokerto Ustadz Haji Haris, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, kita semua bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini, di tempat yang insya Allah sangat kita sayangi ini, dalam rangka pengajian duha. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir pada kesempatan ini semuanya senantiasa diberikan oleh Allah keteguhan iman, kekuatan iman dan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita, wabil khusus lagi ibadah kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan mau'idhah hasanah. Saya sering menyampaikan ke Ustadz Haris, sakjane kula nek dikengken mau'idhah niku rada deg-degan Pak. Dimanapun itu rada takut, khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Saya teringat dengan satu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi dalam Islam, yang pernah dialami oleh baginda kita Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu syafahum bimaqaridha min nar. Pada malam aku diisrakan, kata Rasulullah, aku menyaksikan ada sekelompok orang yang digunting lidahnya, digunting mulutnya, digunting bibirnya, bimaqaridha min nar, dari gunting neraka Pak. Fakultu man haula ya Jibril. Aku kemudian bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Jibril kemudian menjawab, hum khutaba'u ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu adalah, wahai Muhammad, adalah khutaba'u ummatika, ahli ceramah, ahli pidato, mubaligh Pak. Hum ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab. Mereka memerintahkan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain kebaikan, tapi dia lupa dengan dirinya. Mereka hafal dalilnya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, tapi mereka tidak melaksanakannya. Makanya Bapak Ibu, hari ini saya itu deg-degan. Tapi kita niatkan semuanya ini dalam rangka belajar ya, dalam rangka at-tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berwasiat atau berpesan kepada kebaikan, berpesan kepada kebenaran, berpesan kepada kesabaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Tanggal pinten sak mangke? Ada yang tahu? 11 nggih? 11 Ramadan nggih.
Berarti kita puasa sudah dapat 11. Pertanyaannya adalah, panjenengan tasik semangat napa pun loyo? Semangat nggih? Bapak semangat nggih? Bapak nggak boleh loyo, Bapak. Ibu semangat nggih? Semangat nggih? Kenapa kita harus semangat, Bapak Ibu? Karena hanya bulan Ramadan inilah yang waktu 24 jam berpotensi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ramadan saja, Bapak Ibu. Yang mengatakan kita ini berpotensi diampuni oleh Allah bukan saya, tapi sinten? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ngendikane? Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Artinya apa itu? Yang bisa jawab boleh pulang, tidak usah kembali. Ayo, man shoma. Bu, barang siapa yang berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban wis gak ngerti ya. Imanan wahtisaban, ihtisab itu dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka dengan dia berpuasa diharapkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Dalam satu riwayat yang lain, man qoma, tadi yang pertama apa? Shoma, yang kedua qoma. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka diharapkan dia menghidupkan malam Ramadan itu, nanti dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shoma berarti siangnya. Puasa jam pinten sampai jam pinten? Oh, subuh nggih, Pak nggih. Subuh sampai maghrib nggih. Berarti siangnya penuh. Malam jam pinten sampai jam pinten? Maghrib sampai subuh. Loh. Shoma siang, koma malam. Berarti 24 jam kita berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan man qama sya'bana imanan wahtisaban? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, atau man qama syawwalan, man qama dzulqa'dah, man qama dzulhijjah misalnya, atau man qama muharram? Kenapa? Karena ini adalah keistimewaan Ramadan. Istimewanya Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Saged dipahami nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kenapa kita ini harus semangat? Karena 24 jam setiap waktunya, setiap detiknya kita punya potensi untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, semangat ini harus terus kita korbankan. Harus terus kita kobarkan. Baginda kita Rasulullah SAW dalam rangka untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada para sahabat, itu beliau jauh-jauh mengingatkan, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Jangan sampai Ramadan ini seperti bulan-bulan biasanya. Tapi nek saged semangat untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan yang itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah berpesan, kalau bulan Ramadan pesan yang pertama adalah tingkatkan atau meningkatkan rasa syukur. Kenapa? Meningkatkan rasa syukur, terutama
kita masih diberikan oleh Allah usia yang panjang. Mungkin ibu, mungkin bapak, hari ini ada orang yang selama ini bersama kita, orang yang kita panggil ayah, kita panggil ibu, yang setiap hari bersama kita, bersamai kita, hari ini tidak bisa bersama kita lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kawan yang selama ini bekerja dengan kita, tiap hari berinteraksi dengan kita, bercita-cita seperti kita, tapi hari ini tidak bersama kita lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa seperti kita. Lah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah usia, maka kita manfaatkan usia ini dengan sebaik-baiknya. Syukur karena Allah masih memberikan kita usia sampai sekarang. Seorang alim Bapak Ibu bernama Ibrahim bin Adham pernah menyampaikan, setidaknya kita ini syukur atas 4 hal. Pinter? 4 hal. Yang pertama adalah syukur iman. Hari ini saya yakin semuanya beriman kepada Allah. Buktinya apa? Semuanya berpuasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggil orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman Bapak Ibu, mustahil hari ini kita semuanya menjalankan perintah Allah. Mustahil hari ini kita semuanya menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan iman di hati kita. Allah masih menitipkan iman di dada kita, yang dengan iman itu kita semuanya hari ini menjalankan perintah-perintah Allah. Yang dengan iman itu kita semuanya hari ini menjalankan ibadah puasa yang itu diwajibkan untuk kita. Jadi nikmat pertama yang harus kita syukuri, Allah masih menitipkan iman di hati kita. Dulu Bapak Ibu, orang dalam mempertahankan iman ini begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya, bahkan harus rela meninggalkan negaranya. Panjenengan tahu Ashabul Kahfi? Sinten? Sinten Pak? Ibu? Sinten Ashabul Kahfi? Pemuda. Berapa orang? 7. Kenapa pemuda itu? Oh, pemudanya tidur ngeten. Ayo, masih ingat teman? Siapa itu Ashabul Kahfi? Kenapa Pak? Lali nggih, punten. 7 orang pemuda dalam rangka mempertahankan imannya, dia harus rela meninggalkan negaranya. Kenapa? Karena saat itu dia dikejar-kejar oleh raja yang sangat kejam, namanya Raja Dikyanus. Jangan catat, nanti masuk ujian nasional. Sinten rajanya? Dikyanus. Kemudian oleh Allah ditidurkan orang itu selama berapa tahun? Lali ponan nggih. Berapa tahun? 309 tahun. Bayangkan, 309 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia harus rela meninggalkan negaranya. Kenapa? Karena mempertahankan iman di hatinya, mempertahankan iman di dadanya. Ada lagi ibu bapak, para sahabat di awal Rasulullah SAW berdakwah. Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal? Ada yang kenal? Muadzin. Kalau disebutkan Bilal langsung muadzin. Muadzinnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan amantu billah, insya Allah yang terjadi dia diazab, dia disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dengan cara apa? Dia ditertentangkan, ditidurkan di padang pasir yang terik luar biasa panasnya, tubuhnya ditindih dengan batu besar. Saat itu ibu, saat itu bapak, yang diucapkan cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ada satu keluarga lagi namanya
suaminya namanya Yasir, istrinya namanya Sumaiyah, punya anak namanya sinten? Ammar. Betul Ibu. Niki ustazah semua nggih. Nah, nanti diajarkan namanya Ammar. Satu keluarga ini beriman kepada Allah. Nggih. Amantu billah wa bi Muhammadin Rasulillah. Yang terjadi apa? Satu keluarga ini diazab oleh orang-orang kafir saat itu. Yasir dalam satu riwayat tangan kanannya diikat dengan satu kuda, tangan kirinya diikat dengan satu kuda. Kemudian kuda itu dilarikan atau dicambuk, maka terbelahlah tubuhnya. Saat itu yang diucapkan cuma satu, Bapak Ibu. Apa itu? Allahu Ahad, Allahu Ahad. Istrinya Sumaiyah ditombak kemaluannya, tembus, tembus jalan belakangnya. Dia mengerang kesakitan yang luar biasa, menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya. Saat itu dia cuman satu yang diucapkan, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ketika Rasulullah SAW mendengar Yasir meninggal, Sumaiyah meninggal, beliau mengatakan, usbur ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Ibu, Rasulullah Bapak, ketika hijrah ke Taif yang terjadi apa? Beliau dilempari dengan batu. Dalam satu riwayat, jubah putihnya Rasulullah penuh dengan bercak darah. Saat itu malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, in syi'ta an udbiku alaihim al-akhshabain. Ya Muhammad, kalau engkau mau, kalau engkau ridho, kalau engkau rela, akan aku tumplekkan, akan aku lemparkan dua gunung yang besar itu kepada mereka. Tapi jawaban Rasulullah luar biasa, Ibu. Jawaban Rasulullah luar biasa, Bapak. Beliau mengatakan, la ya Jibril, la, jangan wahai Jibril, jangan. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man amana yu'minu billahi wala yusyrik bi ahada. Jangan wahai Jibril, jangan. Tapi aku berdoa kepada Allah, aku meminta kepada Allah, aku mohon kepada Allah, semoga Allah akan melahirkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hari ini Bapak Ibu, Taif itu menjadi kota yang paling indah, very very beautiful. Kalau dibandingkan dengan Mojokerto, jauh. Ini yang tahu Ustadz Haris, beliau pernah ke Taif ya Ustadz, mampir ya. Indah mboten Ustadz, orangnya luar biasa, apa, tawadu semua, tenang semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini semuanya berkat doanya Rasulullah SAW. Itu mereka Ibu, itu mereka Bapak dalam mempertahankan imannya. Lah kita saat ini, kita tadi taklim jam pinten? Jadwalnya jam 6. Kita hadir jam, saya repot Ustaz, tadi masak dulu. Masak no bapak-bapak. Itu Bapak, itu Ibu. Kita masjid sak mangke banyak nggih. Betul nggih? Bagus-bagus. Karpetnya luar biasa. Tiap hari Ustadz tiap ngapa niki? Tiap Ahad pagi atau tiap 1 bulan sekali ada. Tiap hari kita bisa berinteraksi dengan apa niki? HP atau media sosial, kajian-kajian banyak. Kalau ini semua Bapak Ibu tidak menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dengan apa lagi Allah akan mengingatkan kita? Kalau ini semua tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan apa lagi Allah akan mengingatkan kita? Maka nikmat awal, nikmat yang pertama yang wajib kita syukuri adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Saged difahami Pak nggih? Pun.
Yang kedua Bapak Ibu, pesannya Rasulullah kepada sahabat tadi, yang pertama meningkatkan syukur ya. Karena syukur itu dibagi tiga. Ada syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu meyakini bahwasanya segala nikmat yang diberikan oleh Allah atau yang kita dapatkan saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai syukur dengan hatinya, maka tidak akan ada takabur, tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada iri hati dengan orang lain. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan kepadanya atau kepada orang lain semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya seketika atau mudah saja Allah mengambil nikmat itu, mudah saja. Makanya syukur yang pertama, syukur dengan hati. Syukur yang kedua Bapak Ibu adalah syukur dengan ucapan, dengan lisan. Apa itu syukur dengan ucapan? Ketika kita meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Ucapkan apa? Terima kasih. Ucapkan apa? Matur nuwun ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Apa itu? Ketika kita sudah meyakini bahwasanya nikmat ini dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita gunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat hari ini, kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa. Itu yang pertama. Pesan yang kedua Bapak Ibu adalah tingkatkan sholat fardu dan sholat sunnah. Dulu sebelum Ramadan kita yang sholatnya masih bolong-bolong. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib istirahat, isya sholat, subuh tilem, masih bolong-bolong. Maka nek saged di bulan Ramadan ini kita sempurnakan. Dulu misalnya sebelum Ramadan kita ini sudah sholat 5 waktu. Nek saged ketika Ramadan ini kita sholat 5 waktu plus berjamaah. Jenengan kalau sholat berjamaah apa piyambak? Bapak berjamaah nggih? Ustaz Haris ngimami tempuh di jenengan? Oh, di Masjid Al-Aqsa. Ibu jamaah nggih? Setidaknya kalau tidak jamaah di masjid ya jamaah sama bapaknya atau sama suaminya. Jadi yang dulu sudah sholat 5 waktu tapi masih sendirian, saged Ramadan ini kita berjamaah. Kita sudah sholat berjamaah tapi kita belum melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, maka mulai Ramadan ini kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah ini banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya ada namanya sholat sunnah rawatib. Ada berapa rakaat? 20 rawatib Bapak Ibu. Ada berapa? Pinten Ustaz? 12 rawatib, ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Loh, asarnya kok enggak ada? Asar itu 4 rakaat sebelum asar Bapak Ibu, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ada kalanya juga mengiringi atau bersandingan dengan sholat fardu, di antaranya 4 rakaat sebelum asar itu. Apa yang akan diperoleh kalau kita melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar? Rasulullah mengatakan, rahimallahu man shalla arba'an qoblal asri. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Lah orang yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat ini Bapak Ibu, fadilahnya luar biasa. Apa itu? Man shalla isnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin banallahu bihinna
baitan fil jannah. Barang siapa yang mau sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Jadi Bapak Ibu, kita sudah bisa pesan rumah di surga melalui apa? Sholat sunnah rawatib. Nek saged jangan ditinggalkan, nek saged harus dilakukan. Coba kula ulangi lagi. 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita sudah dipesankan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Enak ya? Pun mulai saat ini dikerjakan. Tambah lagi Ibu, duhanya. Insya Allah kalau jamaah ikadi duha istiqomah ya, tidak pernah telat ya. Waktu duha Ibu ada 3. Ada awal duha, itu namanya waktu syuruk atau isyok ya. Waktu syuruk itu 1,5 jam setelah sholat subuh. Misalnya sholat subuh itu jam 4:30, maka awal duha itu jam pinten? Jam 6. Apa yang akan kita peroleh ketika kita sholat duha di awal waktu? Rasulullah mengatakan, man shalla al-ghadata fi jama'atin summa yaq'udu bi dzikrillahi summa yusalli rak'ataini kana alaihi ajrun ka ajri hajin au umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat, kemudian dia duduk, duduk mboten tilem lho nggih, duduk zikir kepada Allah. Zikir bisa jenengan baca wirid dan lain sebagainya, atau membaca Al-Quran. Kemudian summa yusolli rak'ataini, dia sholat 2 rakaat. Jadi mantun subuh jenengan duduk, ndak kemana-mana, zikir kepada Allah, baca wirid dan lain sebagainya, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian ketika memasuki sholat duha, summa yusolli rak'ataini jam 6, dengan sholat 2 rakaat, maka apa yang akan kita peroleh? Maka bagi dia pahala sebesar pahala haji dan umroh yang tidak dikurangi sebesar pun. Makanya panjenengan saged hari ini yang belum haji, dalam rangka untuk mendapatkan ibadah haji, jangan pernah meninggalkan sholat duha di awal waktu. Yang kedua, pertengahan. Apa yang akan kita peroleh Bapak Ibu? Pertengahan itu jam 8, 9, 10 ya. Jadi ini pertengahan duha. Orang yang melaksanakan sholat duha di pertengahan waktu Bapak Ibu, ini nanti akan diberikan oleh Allah setidaknya 2 fadilah, 2 keutamaan. Yang pertama apa? 2 rakaat duha yang kita laksanakan di pertengahan waktu ini nanti akan mengganti zikir-zikir anggota tubuh kita. Tangan ini berzikir, mulut ini berzikir, kepala ini berzikir, kaki ini berzikir. Semua anggota tubuh ini ketika semuanya berzikir, itu bisa kita ganti dengan 2 rakaat duha pertengahan waktu. Yang kedua apa? Allah akan menjauhkan kita dari musibah-musibah umum. Misalnya jenengan berangkat kerja, ternyata di depan itu ada banjir misalnya, maka ketika kita istiqomah duha ini, Allah akan menunjukkan kita supaya kita tidak lewat jalan yang banjir itu, atau Allah akan menunjukkan kita supaya kita tidak terjebak macet misalnya. Jadi musibah-musibah umum. Nah, ini diantara fadilah ketika kita melaksanakan sholat duha di pertengahan waktu. Kemudian yang terakhir di akhir waktu, yaitu jam 10 sampai sebelum zuhur. Apa yang akan kita peroleh Bapak Ibu ketika kita melaksanakan sholat duha di waktu ini? Allah akan memudahkan kita terkait dengan urusan rezeki.
Allah akan memudahkan kita terkait dengan urusan pekerjaan. Nah, ini diantara fadilah duha, awal waktu, pertengahan waktu, dan di akhir waktu. Makanya nek saged jangan sampai meninggalkan duha. Pun terserah jenengan waktunya kapan. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir. Itu duha. Ada lagi Bapak Ibu, tahajud. Insya Allah, ini luar biasa tahajud ini. 4 yang akan kita dapatkan kalau kita istiqomah tahajud. Yang pertama apa? Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kita di tempat kita bekerja atau dimanapun kita beraktivitas. Misalnya jenengan bekerja di kantor, ketika istiqomah tahajud, maka insya Allah jenengan akan ditempatkan di tempat yang terbaik di kantor panjenengan. Atau kita masih sekolah misalnya, Allah akan memberikan tempat yang terbaik, prestasi yang terbaik ketika panjenengan masih sekolah. Jadi yang pertama tadi apa tahajud? Dimudahkan segala urusan. Yang kedua adalah Allah akan menempatkan atau mengangkat derajat kita di tempat yang terbaik sesuai dengan profesi kita. Yang ketiga adalah ketika kita ada permasalahan, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan yang keempat adalah ketika ada orang yang memusuhi kita, berani dengan kita, maka Allah langsung yang akan membalasnya. Ini salah di antara fadilah kita ketika melaksanakan sholat tahajud. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sholat-sholat sunnah yang lain. Rawatib sampun, duha sampun, tahajud sampun. Apalagi yang belum? Apalagi yang belum? Taraweh. Fadilahnya apa Bapak Ibu taraweh? Kita akan diampuni Bapak Ibu. Tadi sampun sampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang salat tarawih dengan iman dan semata-mata karena Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ke-9 ini kita semua tasik istiqomah tarawih nggih. Masjid tasik penuh? Penuh nggih? Penuh napa penuh Pak? Penuh napa penuh? Oh masih setengah nggih Bu. Dulu di awal 1 2 3 hari pertama 1 2 3 masjid penuh nggih. Musholah penuh. Tapi 4 5 6 mulai berkurang, mulai maju nggih. Mulai maju. Nah, ini kondisi yang terjadi saat ini pun itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pesannya Rasulullah SAW meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran. Dulu sebelum Ramadan ini kita mungkin masih males membaca Al-Quran, ogah-ogahan. Jenengan frekuensi membaca Al-Quran dengan membaca WA ini masih padat mana? Jujur mawon gitu. Memegang Al-Quran dengan memegang handphone lebih banyak mana? Oh Ustaz, itu di handphonenya ada Al-Qurannya, alasan mawon gitu. Nah, mulai Ramadan ini Bapak Ibu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksinya apa? Bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jenengan sudah khatam sak mangke berapa kali? Bu? Pun khatam apa dereng? Hari ke-9 ini, hari ke-11 ini? Oh sampun. Sampun khatam. Alhamdulillah. Berapa kali, Bu? 5 kali? Bapak sampun khatam hari ke-11 ini? Sampun? Ini yang mas-masnya ini sampun nak? Alhamdulillah. Membaca Al-Quran, sakit kita punya target. Al-Quran ada berapa juz? 30. Puasa berapa hari? 30. Berarti diusahakan 1 hari 1 juz. 1 juz katakanlah kalau mushaf napa niki? Utsmani itu adalah 10 lembar nggih. 10 lembar. Berarti kita bagi
Sholat 5 waktu. Berarti 10 dibagi 5 pinten? 2 lembar. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Insya Allah boten susah, boten berat. Kalau itu kita laksanakan. Sing berat niku napa? Istiqomahnya. Iki sing wabot sangat Bapak Ibu. Nggih. Jadi banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama dengan membacanya. Wis pokoknya diwaca gitu. Diwaca. Yang kedua adalah dengan mentadaburinya. Napa? Mengkajinya atau mengonceinya. Kalau di sini di IKAD ada ahli Quran ya Ustaz nggih, Ustaz Heru Ahad kedua. Nah, niku jenengan derek Bapak Ibu nggih. Jenengan derek. Ahad kedua berarti besok masih puasa nggih. Ah, jenengan ikut, jenengan hadir. Kenapa Bapak Ibu? Ketika ada majelis yang itu mengkaji Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan setidaknya 4 hal lagi. Yang pertama apa? Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan la yaqudu qaumun la yaqudu qaumun bidzikrillahi nggih illa hafathum al malaika. Jadi orang atau orang-orang, tidak ada orang-orang yang duduk di satu majelis kecuali zikir kepada Allah, mentadaburi Al-Qur'an dan sebagainya, illa hafathum al malaika, kecuali Allah akan memberikan 4 hal. Yang pertama apa? Hafathum al malaika. Malaikat itu akan hadir, akan datang di majelis itu. Hafathum. Dalam satu riwayat mereka itu akan mengelilingi kita, okay? Mendoakan kita sampai majelis itu selesai. Kalau malaikat sudah mendoakan ibu, kalau malaikat sudah mendoakan bapak, maka tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, akan diliputi, akan dinaungi dengan rahmah, kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian yang ketiga adalah wa nazalat hum as-sakinah, Allah akan memberikan apa? Ketenangan. Jadi yang pertama tadi apa? Malaikat hadir, kemudian mendoakan kita. Yang kedua adalah kita semuanya diberikan oleh Allah rahmah. Yang ketiga adalah kita diberikan oleh Allah ketenangan. Dan yang keempat adalah Allah akan memuji-muji kita. Allah akan menyebut-nyebut nama kita fi man indah, pada penduduk langit atau pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ikut kajian, ikut majelis-majelis ilmu, ikut majelis-majelis Al-Qur'an, kita akan mendapatkan setidaknya 4 hal itu. Saged difahami nggih Pak nggih. Dan yang terakhir Bapak Ibu, interaksi dengan Al-Qur'an adalah dengan cara menghafalkannya. Insya Allah kalau di Permata ada program tahfidz nggih. Ada program tahfidz. Nek saged mas-mas nggih yang di Permata jenengan hafalkan Quran semuanya. Sudah berapa juz? Nah, 50 juz. Loh, luar biasa. Ini nggih sedikit berapa? 50. Enggak ada juznya. Sing yang putri berapa juz? Bu, berapa juz? 3 juz? Pun di sing santri-santri Permata nih. Oh, santri semuanya. Berapa juz sampun? Mbak? 4 juz? Oh 9, Insya Allah. Ini 50, ini 9. Cocok pun. 9. Jangan hafalkan. Jadi interaksi ada 3 ya tadi. Yang pertama apa? Membacanya atau yang kita sebut dengan qiraah. Yang kedua adalah mentadaburinya. Yang ketiga adalah menghafalkannya atau yang kita kenal dengan tahfizul Quran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pesannya Rasulullah kepada para sahabat di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan sedekah. Meningkatkan apa? Sedekah. Meningkatkan infak dan lain sebagainya. Kita mulai dari hal-hal kecil mawon Bapak Ibu. Apa itu? Biasanya
di bulan Ramadan kalau kita punya air kita kasihkan orang yang berpuasa dalam rangka apa? Takjil gitu. Atau kita punya kurma 3 misalnya, kita berikan kepada orang lain. Atau kita punya nasi 2 bungkus, ojo dimakan kabeh, kita kasihkan kepada orang lain. Itu kita mulai dari hal yang sedikit. Kenapa? Dalam satu riwayat, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan apa niki? Makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan atau seperti atau sama dengan orang yang berpuasa tadi. Nah, ini harus berlomba-lomba untuk ke sana. Dalam satu riwayat yang lain, kalau di bulan Ramadan itu dikali 10 nggih kalau kebaikan. Satu kebaikan nggih, kita infak misalnya, itu pahalanya Bapak Ibu 700. Pinten? 700. Kalau Ramadan kali 10 berarti pinten? 7.000. Enak gitu. Itu satu kebaikan. Kalau 2 tinggal ngalikan. Kalau 3 tinggal ngalikan saja. Makanya ini sakit berlomba-lomba Bapak Ibu. Rasulullah pesan tingkatkan kebaikan, tingkatkan sedekah, tingkatkan infak. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Pun ini pesan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi apa? Tingkatkan rasa syukur. Yang kedua adalah tingkatkan apa? Sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga adalah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang keempat adalah tingkatkan infak dan sedekah. Niki Bapak Ibu pesannya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya tidak banyak-banyak nggih, Ustaz nggih, karena insya Allah semuanya puasa nggih. Biasanya kalau puasa itu pengennya apa? Istirahat, rebahan dan sebagainya. Kalau yang ngomong ini juga nggih, yes, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua nggih. Bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada panjenengan semuanya. Bila ada kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa tuliyatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wad dhair. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.